Mesiah, sebuah series dari Netflix ini sudah menebar kontroversi di dalamnya. Dari sebelum diluncurkan sampai ketika diluncurkan, bahkan hingga dibuat season keduanya, semua yang kontroversi. Banyak yang menentang, banyak yang tidak setuju, banyak yang menganggap ini adalah suatu penghinaan, ini adalah suatu doktrinisasi, ini adalah suatu kekacauan, ini adalah satu pertanda buruk, dan ini adalah satu pencitraan atas keyakinan seseorang dalam beragama. Well, memang kalau dari judulnya saja memang sudah menimbulkan kontroversi ya. Judulnya Mesiah, serial Netflix berjumlah 10 episode ini memang kalau kita tidak bisa melihatnya dengan cara yang pas, atau ini ditonton oleh orang yang belum memiliki kedewasaan yang tinggi, maka memang akan menimbulkan kontroversi, Pak. Karena memang Mesiah itu kan dalam agama Islam itu kan terkait dengan Nabi Isa. Dalam agama Kristen dia adalah Yesus. Tetapi ceritanya di sini justru menceritakan tentang Antichrist, di mana Antichrist itu adalah Dajjal. Jadi ketika menonton series Mesiah ini, maka yang perlu diperhatikan adalah bahwasanya kita harus dalam tanda kutip berpura-pura menjadi orang yang agnostik atau mungkin ateis sekalian, dalam tanda kutip ya, ketika menonton film ini. Artinya ketika Anda duduk menatap layar, itu cobalah untuk menanggalkan agak serem nih bayinya. Ya pokoknya gitu ya. Jadi ketika Anda mencoba untuk menonton series ini selama 40 menit setiap episodenya, 40-55 menit, cobalah untuk melihatnya seakan-akan dalam tanda kutip ya, Anda ini adalah orang yang awam, Anda adalah orang yang sekuler mungkin, atau Anda adalah orang yang agnostik, ateis, sehingga enak gitu melihat, menontonnya itu bisa lebih objektif. Memang dari Netflixnya sendiri sudah mengatakan ya bahwa cerita ini adalah cerita fiksi. Jadi dia sudah membentengi bahwa dari Netflix tidak mencoba untuk menyudutkan atau menyalahkan salah satu agama tertentu. Tetapi memang ini murni fiksi, murni untuk tujuan komersil. Dan saya yakin juga ini judul Mesiah ini adalah dalam tanda kutip akal-akalan supaya bisa laku. Banyak sekali film yang memang harus kita ketika menontonnya ini jangan terlalu langsung di counter secepat mungkin ya, tetapi cobalah untuk setidaknya ketika menonton film itu kita mencoba untuk lebih dalam tanda kutip ya sekuler gitu. Seperti beberapa film seperti My Name is Khan itu kan juga sebenarnya kalau dilihat dengan perspektif berbeda itu bisa sangat menimbulkan perdebatan, tapi kan kalau dilihat dari sisi sekuler kan dia sebenarnya cuma untuk solidaritas kemanusiaan kan. Tetapi ya meskipun kita ketika menonton ini dalam negeri berpura-pura untuk menjadi agnostik atau ateis, tetapi tetap ada safety net ya. Ibaratnya kalau kita berjalan di atas tali itu di bawahnya ada ranjang, ada kain beranjangan. Nah, beranjangan itu adalah beranjangan iman. Kita berjalan di atas tali, ibaratnya kita sedang menyusuri film-film yang memang dalam tanda kutip menimbulkan kontroversi bagi keyakinan kita. Karena memang kalau tidak bisa diantisipasi dengan baik, film itu alih-alih kita mendapatkan hiburan, kita justru tersihir loh. Jangan salah. Kayak itu perlu ya. Maka kita harus hati-hati ya. Kapan kita harus melihatnya secara objektif dan kapan keyakinan kita itu kita jadikan safety net. Artinya ketika jatuh-jatuhnya pun kita masih tetap berpegang pada keyakinan kita masing-masing. Ceritanya tentang wilayah kota Damaskus yang mendapatkan serangan dari ISIS. Ada tiba-tiba seorang misterius, pria misterius ini tiba-tiba muncul dan mengatakan pada orang-orang di sekitarnya bahwasanya kita akan selamat, kita tidak akan dikuasai ISIS. Dan ternyata benar, seketika Damaskus diterjang badai pasir dan serangan ISIS pun gagal. Dari situ pria misterius ini kemudian mendapatkan banyak pengikut. Dan dari mendapatkan banyak pengikut inilah maka
dia menarik perhatian banyak orang, dia muncul di banyak berita, dia dimuat di berbagai berita di dunia, dan akhirnya dia mendapatkan perhatian khusus oleh CIA. Yang menarik dari cerita ini bahwasanya dia menggunakan bahasa-bahasa yang bermacam-macam ya, ada bahasa Inggris, ada bahasa Ibrani, ada juga bahasa Arab yang digunakan. Juga yang menarik adalah bahwasanya ini kita melihat film yang latarnya adalah Masjidil Aqsa. Kita bisa melihatnya di film ini, dan menurut saya itu sangat mengesankan ya, karena jarang ada film dengan latar belakangnya itu kompleks Masjidil Aqsa gitu. Yang menarik adalah bahwasanya di film ini kita bisa melihat secara langsung kondisi lapangan di wilayah Timur Tengah gitu kan. Jadi bagaimana ada tatanan masyarakat Israel di situ, ada tatanan masyarakat Palestina, ada tatanan masyarakat Suriah, dan yang selama ini kita hanya mendengarkannya di berita-berita, kita bisa melihatnya langsung di lapangan dengan menonton film ini. Cerita ini juga memiliki semacam perwakilan ya dari beberapa golongan yang diwakilkan lewat tokoh-tokoh yang bermain dalam film ini. Ada seorang Aviram, seorang anggota CIA. Dia juga merupakan lambang dari orang-orang Yahudi. Ada juga Felix, seorang pastor. Dia adalah lambang dari orang-orang Nasrani. Ada juga Jibril yang mewakili melambangkan orang-orang Islam. Ada juga Eva, seorang anggota CIA yang lebih melambangkan dirinya sebagai orang yang rasional, sekuler, dan mungkin menanggalkan keyakinan dan lebih mengedepankan logika. Dan di antara 4 tokoh ini ditengahi juga oleh Al-Masih yang karakternya ini awalnya ini sangat membius, sangat berkarismatik di awalnya, sehingga kita bisa seakan dibawa memang ini orang sangat ada kemungkinan sih dia merupakan seorang Al-Masih. Tetapi memang setelah saya melihat dari episode 1 sampai 10 ya, memang kesimpulannya ya, kan sebelumnya kan beritanya ramai bahwa film ini tidak perlu dibuat season kedua gitu kan. Film ini kontroversi, film ini tuduhannya miring lah. Dan setelah saya melihat film ini, ya memang nggak usah perlu sih dibuat season kedua. Bukan karena saya ini ya membantah atau mengatakan ini sesat dan sebagainya, tapi dari isi filmnya sendiri sudah apa ya, yang ya udahlah nggak usah dibikin season 2 gitu kan. Yang pertama adalah karena jalan ceritanya itu sangat lambat sekali, jadi ya agak sedikit membosankan di sini. Dan saya merasa bahwa serial Mesiah Netflix ini lebih cocok jadi film saja gitu, daripada dia jadi serial 40 menit sampai 10 episode, karena memang lambat sekali gitu. Karakter Mesiah yang awalnya ini sangat membius lewat kata-katanya, lama-lama di episode 6 sampai 10 itu dia setiap kali dia berujar, bersabda dalam tanda kutip, itu ya kayak ini lagi ngomong apa lagi ini, mana ya. Awalnya kita terkesima tuh, perkataannya hebat sekali. Kalau udah masuk episode 7 sampai 10 udah ngomong apa lagi ini dan sebagainya. Dan juga di sini banyak sekali ya cerita-cerita tidak penting yang malah dijelaskan, dan itu memakan durasi yang lama, Pak. Ada cerita-cerita tentang anaknya pasturnya diceritakan, ada cerita tentang suami pasturnya diceritakan. Ya kalau memang fokus ya jangan terlalu banyak melebar-lebar kemana-mana gitu, sehingga selain daripada ceritanya yang mulai menyebar, banyak informasi, banyak tokoh-tokoh supporting yang kelihatannya awalnya supporting, tapi dia juga makan durasi dari serialnya ini cukup lama gitu. Jadi kita kayak sentris ke Al-Masih ini menjadi kayak bias karena melebar kemana-mana gitu. Dan juga ada beberapa plot hole ya yang menimbulkan banyak pertanyaan ketika Anda menonton film ini. Jadi ya perlu effort untuk selalu bertanya-tanya, ini sebenarnya kenapa sih? Ada apa dengan peristiwa ini? Ada apa dengan terjadinya sebab akibatnya itu tidak bisa dijelaskan dengan baik, selalu menggantung dan menimbulkan pertanyaan. Dan saya yakin itu memang secara penceritaan adalah dalam tanda kutip akal-akalan dari pembuat serial Netflix-nya ya, supaya
Messiah ini kemudian bisa dilanjutkan ke season 2. Karena kalau semuanya tuntas di season 1, maka season 2-nya lebih sulit memikirkan idenya. Maka dibuat semuanya menggantung, Pak. Dari season 1 itu menggantung. Penuh dengan pertanyaan yang membuat kita ini tidak hanya kontroversi, tapi memprovok orang untuk mendebat apa yang sebenarnya terjadi dalam setiap episode itu gitu. Dan kenapa tidak perlu dibuat season 2 selain alasan tadi, yaitu karena memang tidak banyak adegan yang ajaib yang ditunjukkan oleh Messiah dalam film ini. Ya memang ada 1, 2, 3, 4 peristiwa yang dimana orang bisa meyakini bahwa itu adalah sihirnya Messiah atau mukjizatnya Messiah. Tetapi adegan itu pun kemudian dikonter lagi oleh pembuat ceritanya dengan menampilkan adegan lain atau cerita lain yang memungkinkan bahwasanya sihir-sihir yang diciptakan oleh Messiah ini adalah sesuatu yang ilmiah, yang bisa diakali, yang bisa berkesan ini bukan sihir, ini hanyalah trik. Jadi memang film ini menimbulkan dua perspektif ya. Anda akan selalu ditantang, di-challenge bahwasanya ini mukjizat atau ini trik. Ini Al-Masih kah? Ini juru selamat kah? Ataukah ini hanyalah orang palsu sebenarnya? 1-10 Anda akan di-challenge itu terus. Anda akan selalu punya alasan untuk mengatakan ini bukan sesuatu yang ilmiah, ini di luar nalar. Tetapi Anda juga bisa mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang bisa dinalar, ini bukan mukjizat. Jadi terlalu banyak satu hal itu dipandang terus, sehingga memang pembuat ceritanya itu memang sengaja kayaknya supaya orang itu punya argumentasinya masing-masing. Tidak diarahkan Messiah ini adalah seorang nabi, seorang yang memiliki mukjizat, tetapi juga tidak diarahkan bahwasanya Messiah ini adalah orang yang penipu atau melakukan fake action gitu. Jadi dia ada di tengah-tengah. Pembuat ceritanya ini membuat penontonnya berasumsi sendiri. Nah, kalau Anda bisa menangkap ya, ini memang saya yakin ya, kalau season 2 dibuat pun, kalau tidak ingin ditamatkan di season 2 ya, saya yakin kalau misalkan bikin season 2 ya, nanti juga akan sama ya. Jika season 2 itu, seandainya season 2 itu bukanlah akhir dari cerita Mesias, maka season 2 juga akan banyak lagi adegan-adegan yang bisa dibantahkan, yang bisa diklaim ini mukjizat, dan juga bisa diklaim ini hanyalah akal-akalan yang bisa kita praktekkan lewat ilmu sains, ilmu trik. Saya yakin seperti itu gitu. Kalau misalkan ini misalkan katakanlah serial Messiah ini 8 season ya. Saya yakin di season 1 sampai 7 itu orang akan dibuat untuk berpegang pada dua perspektif itu, bahwasanya ini mukjizat atau ini adalah trik. Dan nanti season ke-8 baru diarahkan ke satu titik di antara dua perspektif itu. Bisa juga malah season ke-8 di akhirnya malah juga sama, tetap dibuat menggantung juga gitu, supaya nanti ada season ke-9 kalau ada uangnya. Saya yakin masih ujungnya juga seperti itu gitu. Bakalan ya kan Netflix juga berusaha ya untuk membuat kita tetap menjadi partner iuran per bulannya. Jadi dia akan membuat kita terpingpong dengan hal tersebut gitu. Hal lain yang membuat ini tidak usah dibuat season 2 menurut saya adalah karena sosok Mesiahnya ya. Yang awalnya Anda akan sangat bersimpatik ya. Dalam tanda kutip bersimpatik, sangat penasaran, sangat membuat Anda ingin tahu ini siapa sebenarnya. Tapi lama-lama Anda akan kesel. Karena ya nggak ketemu-temu, malah digantung ke sana kemari gitu. Jadi ya lama-lama Anda kan boring juga melihat wajahnya Messiah ini gitu kalau menurut saya ya. Karena ya memang semuanya ya serba diacak pikiran kita. Dan yang paling merasa menurut saya itu kurang adalah penggambaran sosok CIA di sini ya. CIA di sini tidak sehebat atau seluar biasa CIA dalam film lainnya. Misalkan kayak CIA-nya di film Jason Bourne 1-5 itu kan benar-benar powerful CIA di sini. Tapi di filmnya Messiah ini CIA-nya kayak CIA cabangnya kayak buka cabang di mana gitu. Jadi bukan CIA yang benar-benar powerful gitu. Cuma sekedar punya kekuatan tapi tidak menunjukkan
kehebatannya di sini. Tidak bisa digambarkan dengan bagus. Jadi ya ini CIA-nya yang di Amerika Serikat atau ini cabangnya cabang seperti itu. Saya merasa ini film tidak usah dibuat season 2. Cukup season 1, biarkan menggantung seperti ini. Toh dibuat season 2 pun nanti juga bakal digantung lagi karena ujung-ujungnya juga duit gitu kan. Atau nanti season 2 nanti akan menjawab season 1, kemudian membuat lagi perkara lagi di season 2 yang akan dijawab di season 3. Khasnya series kan begitu ya, kalau udah laris ya dibuat seperti itu. Tapi yang paling penting dalam film Mesiah ini bagaimana kita melihat perspektif seandainya Mesiah, entah itu Al-Masih, entah itu Dajjal turun di zaman sekarang dengan teknologi yang saat ini, dengan situasi orang-orang zaman sekarang, kira-kira bakal seperti apa. Itu bisa kita lihat gambarannya seperti di film ini gitu. Jadi orang ketika mengaku Mesiah itu akan ditanyain dulu, diinterogasi, tidak percaya, kemudian punya pengikut, kemudian punya penentangnya. Dan memang kan ketika Dajjal atau Mesiah ini turun, itu kan memang nanti orang umat manusia di dunia itu akan dibagi menjadi 2 kelompok kan. Kelompok pertama yang mendukung Dajjal ini, atau kelompok yang kedua dia yang membelot, menentang, melawan Dajjal ini. Hanya ada 2 pendukung saja nanti ketika Mesiah ini datang. Melihat gambaran seadanya Dajjal itu akan turun di zaman sekarang, maka penggambarannya seperti di serial Netflix ini gitu. Nah, bagi saya sendiri ya, yang berkeyakinan sebagai seorang Muslim, maka sebenarnya setelah menonton film ini memang ya kita memang harus bersatu gitu loh untuk melawan fitnah seperti ini gitu. Jangan lagi kita menonton, saya bukannya tidak setuju ya, saya juga menonton kajian-kajian akhir zaman. Saya juga senang menonton kajian, tapi saya tidak terlalu yang fanatik sampai menonton banyak sekali serialnya gitu. Saya cuma ya bisa dihitung 1-2 jam lah paling lama menonton serial atau kajian-kajian akhir zaman. Karena menurut saya ya itu yang paling penting itu bersatu. Sudah ketemu intinya ketika Anda belajar kajian akhir zaman pun intinya itu kita bersatu, men. Mau perbedaan apapun ya. Ya kalau Anda yakin bahwasanya Dajjal itu musuh, kita harus bersatu melawannya. Ini yang menjadi PR besar bagi kita ya, karena seringkali kita terlalu menerka-nerka tanda-tandanya, ini mencocok-cocokkan, tapi kita sendiri tidak bersatu gitu loh. Jadi ketika Dajjalnya udah turun beneran, kitanya belum bersatu, dibantai juga kita sama Dajjalnya gitu. Itu memang menurut saya sih ya tanda-tanda sudah cukup lah. Yang penting kan kita, karena bagaimana kitanya kan. Sama seperti ketika Anda belajar matematika gitu. Kenapa sebagian orang seperti saya juga ya terkesan agak bosan dengan matematika. Ya karena seperti kata Mbak Sujiwo Tejo ya, matematika itu sudah ketemu intinya gitu. Intinya matematika itu kan sebenarnya menemukan sesuatu yang tidak memiliki pola menjadi suatu pola gitu. Awalnya suatu itu tidak punya pola dasar atau tidak punya persamaan, tidak punya pertidaksamaan, kemudian dikaitkan menjadi suatu pola. Artinya ketika Anda sudah menemukan itu ya sudah ketemu matematika gitu. Ketika orang lain sudah mulai untuk menemukan kreativitas dengan menyusun sesuatu yang tidak berpola menjadi pola dengan dasar filosofi matematika itu, Anda malah masih sibuk menyelesaikan suatu soal tersulit yang pernah diciptakan dalam suatu tes gitu kan. Nah, tapi Anda sendiri malah terlewat gitu. Ketika orang sudah menemukan banyak penemuan gitu kan, banyak ide kreativitas, Anda masih berkutat dengan kertas gitu. Sama halnya ketika belajar akhir zaman pun ya, ketika Dajjal, kemudian Al-Masih dan sebagainya, orang sudah mulai bersatu nih, harus bersatu satu sama lain. Anda masih mempelajari tanda-tandanya, masih cocok ke sini, cocok ke sana. Saya sendiri memberikan, kembali lagi ya ke film ini ya, bahwa saya memberikan nilai 6 untuk serial Mesiah Netflix karena memang tidak seperti yang saya harapkan ya. Saya awalnya mengira bahwa ceritanya akan begitu luar biasa, seluar biasa kontroversinya ketika serialnya mau meluncur ya. Ternyata setelah dilihat
ya pace-nya lambat, ya nggak ada yang enak dipandang. Akhirnya ya udahlah, udah terlanjur nonton ya udah habisin sekalian kan. Tetapi menurut saya ya masih enak lah bisa ditonton, tetapi juga jangan mengharapkan yang berlebihan, karena memang pembuat ceritanya sendiri juga idenya adalah mengarahkan bahwa Mesia ini bisa kamu lihat sebagai seorang utusan atau seorang Tuhan atau seorang dewa, tapi juga bisa kamu lihatnya sebagai seorang yang palsu gitu. Terima kasih.